segeralah datang ke masjid yang telah kalian bangun. Ingin rasanya kami membagi nikmat rohani yang kami rasakan, yaitu ibadah sholat bersama di masjid yang telah kita bangun bersama. Apalagi di saat subuh, berkumandang suara adzan yang syahdu, menambah hati semakin haru, dihiasi dengan ciri kampung yang jauh. Kokok ayam saling sautan, menyambut fajar menyingsing, seolah-olah mereka ikut merasakan betapa nikmatnya anugerah Tuhan yang telah Kau berikan. Salli ala habibina, salli ala Muhammadin. Itulah penggalan sajak yang dipersembahkan oleh anggota Jemaat Ahmadiyah Buni Kasih. Sebuah ungkapan rasa syukur atas berdirinya masjid yang telah dicita-citakan sejak puluhan tahun lamanya. Meski bangunan masjid tidak begitu besar dan relatif sederhana, namun berdirinya masjid telah menjadi kebanggaan anggota Jemaat Ahmadiyah Buni Kasih. Berdirinya masjid tidak terlepas dari keresahan para anggota Jemaat Buni Kasih. Ada suatu keluhan yang saya masih teringat, itu Ibu Eis. Saya eteh mah gitu ya, bahasa Sunda, sok sedih cina. Kalau melihat orang lain sudah punya masjid cina. Urang mah kapan cina. Kadang-kadang suka malu cina kalau ada tamu-tamu, kan mubalik juga kalau tugas sering pada kesini. Kemudian ibu saya juga, Ibu Masito suka mengeluh cina. Ibu tidak akan merem cina kalau mati sebelum kita punya masjid di atasnya ada minara itu. Itu kata Ibu Masito, ada kita semangat. Nah, tiba-tiba itu mungkin pertolongan Allah Ta'ala datang. Kita punya saudara namanya Pak Nasirudin, Mubda Purwokerto, datang ke sini. Geus cenah ayeuna mah cenah urang nyieun we di dieu cenah. Di tanah ieu kita tingkatkeun perjanjian-perjanjian. Keun cenah ieu mah ku Abu. Dia bilang suka Abu dia. Ku Abu cenah. Abu banyak kenalan orang yang kaya. Ku Abu mereka di Thailand gitu nya dengan jin-jinnya itu. Ya kita semua kita mendapat bikin perjanjian daripada sampai orang tua sampai anak-anak juga ya sesuai dengan kemampuannya. Itu luar biasa itu ya. Kadang-kadang ajaib juga. Hampir mungkin dari cabang-cabang yang ada di Indonesia, ada dari Jawa Timur, ada dari Bali, ada dari Jawa Tengah, ada dari Jawa Barat, ada dari Bogor ya, ada dari Peninggilan, ada juga dari Jakarta, ada juga bahkan ada dari Singapura, ada luar negeri ini. Ada yang dari Singapura, ada yang dari Malaysia, ada juga dari Kuwait, ada juga dari Denmark gitu ya. Mereka pada begitu. Meski belum selesai seutuhnya, masjid yang berukuran 8 kali 10 meter persegi yang dibangun tahun 2019 tersebut tidak pernah sepi dari kegiatan setiap harinya. Jumatan ataupun pengajian, sholat 5 waktu, selalu dipenuhi para anggota Jemaat Buni Kasih. Sabda Hazrat Muslim Maud yang Huzur sampaikan bahwa sesungguhnya merupakan pekerjaan orang-orang untuk melihat ya, amal-amal kalian, tetapi merupakan pekerjaan kalian senantiasa memeriksa hati kalian. Bangunan masjid yang didominasi warna putih dan kuning tersebut
merupakan identitas dan simbol eksistensi Jemaat Ahmadiyah di Kampung Bojong, Desa Bunikasi, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Masuknya Jemaat Ahmadiyah ke daerah yang terletak sekitar 19 km dari pusat kota Cianjur itu dilatar belakangi oleh baiatnya seorang putra daerah yang bernama Asep Misbah Rashid. Pengenalannya terhadap Islam Ahmadiyah didapatkannya ketika ia bekerja di perkebunan teh di daerah Panyairan. Dengan penuh percaya diri, Asep yang kini adalah seorang mubalik, mentabligi orang-orang terdekatnya, mulai dari keluarganya hingga guru, bahkan ulama setempat, baik Panyairan ataupun di Bunikasi. Cukup komplit juga waktu saya nyampaikannya. Pertama saya sampaikan kepada keluarga saya. Yang kedua kepada teman-teman saya. Yang ketiga kepada paman-paman juga saya. Kemudian yang keempat kepada guru-guru saya. Ada juga kepada pemerintah desa. Dan yang terakhir adalah kepada ulama di sini. Ada lagi satu kisah yang menarik itu. Waktu saya tabligh, saya punya teman yang sangat akrab sekali, itu 3 orang gitu ya. Namanya Uneng Abdul Moksid, kemudian Nang Buldan, dengan saya sendiri. Saya menyampaikan kepada mereka itu, ternyata mereka juga sudah tahu. Ada yang menablighkan dari Ibu Jubaidah dari Bandung. Sebetulnya beliau juga adalah dari Bunikasi, asalnya dari sini. Kemudian juga saya sampaikan kepada Nang Buldan, ternyata beliau juga sudah mendapat informasi dari Bapak Onali. Nah, dari saya semakin bersemangat itu. masalah sering dibahas tiap malam tentang masalah pertabligan. Dalam menyampaikan dakwah atau tabligh, Asep muda telah menempuh berbagai cara agar pesan dakwah tersebut dapat diterima. Sehingga suatu ketika, ia menyatakan identitasnya bahwa ia telah baiat masuk ke dalam Islam Ahmadiyah. Desa Bunikasi pun geger. Seiring dengan itu, penentangan mulai dirasakan. Waktu saya menyampaikan kepada kiai di sana, ya, itu guru saya, Ustaz Wawan, Ajengan Abdurrahman. Pertama saya tidak mengungkapkan identitas saya sebagai seorang Ahmadi, karena saya tahu pengalaman dari Panyairan, pas saya menyampaikan kepada ulama-ulama setempat, yang ada adalah caci maki. Ngobrol lagi dengan teman-teman. Nah, kebetulan waktu itu juga saya sedang bekerja di Panyairan. Titip sampaikan sama teman saya, tolong sampaikan saya kepada Pak Ustadz bahwa Kiai, bahwa saya telah masuk Ahmadiyah. Nah, mulailah di situ adalah gempar Bunikasi, seakan-akan kalau ada pengajian itu saya sering dibahas. Sehingga ibu saya saat itu kalau sudah masuk hari Jumat agak gimana ini, karena dengar suara-suara yang bising. Kadang-kadang masyarakat itu seakan-akan matanya tertuju kepada ibu saya. Kadang-kadang suka keluar beliau. Setelah Nek Masitoh ibunda Bapak Asep berbaiat ke dalam jemaat, penentangan semakin menjadi-jadi. Padahal sebelumnya, beliau adalah tokoh panutan masyarakat dan juga seorang veteran yang membantu Tentara Nasional menumpas pemberontakan DITII. Namun, pasca baiatnya beliau seakan menjadi musuh bersama karena telah mengimani imam zaman. Cacian dan hinaan serta fitnah keji terhadap pendiri Ahmadiyah yang disampaikan oleh para ulama-ulama setempat di setiap pengajian membuat kuping Nek Itoh panas. Ia terkadang merasa tak sanggup untuk mendengarnya. Dengan perasaan gelisah sembari meneteskan air mata, ia sengaja pergi ke sawah untuk menghindari suara-suara bising tersebut. Ya, masalah penentangannya, jadi memang agak luar biasa juga ya.
memang situasi dari masyarakat terutama ini pun ya emak itu tadinya seorang tokoh, jadi tempat yang memimpin sholawat biasa di lemur, panggilan sama ajengan-ajengan, dan begitu masyarakat mendengar bahwa memasuk Ahmadiyah, otomatis bahkan dari satu organisasi sangat disesalkan. Tadinya ini emak itu tumpuan salah satu tokoh masyarakat, tiba-tiba seolah-olah keluar, jadi sangat menyayangkan. Ya, akhirnya berbagai cara supaya emak bisa kembali. Tantangan-tantangan sangat luar biasa. Saya mah apapun yang terjadi tetap akan mengikuti adik saya Pak Asep, sebab ajaran-ajaran memang mengerti sekali gitu. Tapi sudah dikuatan ibu begitu sama ibu, dia lebih kuat lagi, bahkan lebih lebih hikmat gitu. Pengorbanannya memang bisa dijadikan contoh gitu buat anak cucu. Puncak pengerusakan terhadap para anggota jemaat Buni Kasih terjadi 2 kali, yakni pada tahun 1983 dan 1986. Banyak para pengikut Ahmadiyah yang menjadi korban. Tak hanya itu, bahkan mereka kehilangan harta benda, rumah-rumah hancur, dan sempat terusir dari kampung halamannya sendiri. Kejadian yang kedua nih Pak, yang tahun 1986, nah jangka 3 tahun ini proses gitu Pak, kami bulak-balik. Malah waktu itu disangkanya kita kan karena ke jemaat di sini teh isunya PKI, juga meresahkan, juga dilarang. Kami itu diinterogasi kayak orang PKI. Pak, saya ini kan tahun 65 masih muda, boro-boro jadi politik gitu ya Pak. Malah saya ikut pergerakan OKD waktu itu, dilatih oleh Sersan Tolib. Makanya saya salah perjuangan. Nah, karena udah mengatakan gitu, oh jadi Bapak pernah juga ikut perjuangan ini pagar betis gitunya di Gunung Gede. Iya. Oh iya cenah. Nah, udah ceritanya diinterogasi di Koramil. Langsung pulang lagi ke sini. Terus saya ke Cianjur kerja. Sampai ke Jakarta bekerja, langsung ditelepon sama bini saya bahwa akan ada lagi penyerangan yang kedua kali karena orang jemaat ini masih ada bercokol di kampung ini supaya diusir semuanya. Jangan ada. Itulah karena hasutan-hasutan dari ulama-ulama yang benci terhadap jemaat Ahmadiyah gitu Pak. Banyak masyarakat yang ini terhasut gitu sehingga mereka jadi benci. Padahal klaster tabiat kampung ini bagus Pak. Sebetulnya sebelumnya kami jadi jemaat, kami juga suka meneruskan perjuangan Bapak Haji Sulaiman tuh yang tahu tadi, jadi mengelola masjid, yang masjid sekarang tuh yang ada di situ. Kalau ada pengajian kami mengeluarkan dana apa-apa sehingga masyarakat terus saja diayomi, baik di pemerintahan, ada juga yang kerja di pemerintahan waktu itu Teh Eis malah sebagai sponsor kelompok tani mendapat juara di sekecamatan waktu itu. Ahmadiyah ikut, makanya sebetulnya Ahmadiyah itu banyak manfaatnya Pak. Kemajuan di kampung ini. Cuman yang benci mah bukan menerima, malah ya itu kita sudah menerima konsekuensinya. Waktu pengerusakan tuh Pak, dari jam 8 digempur sampai jam 11 Pak. Kita batu, bedog segala rupa. Waduh, ancaman itu Pak. Tapi alhamdulillah nggak ada yang ini ya, anak saya selamat, juga tamu-tamu selamat. Itu ada semata-mata pertolongan dari Allah Ta'ala. Teringat ketika setiap kali ada pengajian itu, kalau nggak salah tiap hari Jumat, itu selalu kata-kata kotor dari ulama itu terus mengalir ke ini, sampai kedengaran, sampai ke tiap hari Jumat tuh rumah saya itu benar-benar dilempar. Sampai saya itu ketakutan sangat luar biasa. Itu hampir
hampir hari-hari itu. Puncaknya 86 ya, sampai ke rumah itu sampai pertama rumah satu habis Mang Bibing, dan yang keduanya orang tua saya juga hancur gitu Pak, sampai hancur bener-bener rata gitu ya, sampai hancur, sampai saya itu waktu puncaknya itu sampai diusir orang tua saya itu, sampai kalau ada mungkin seandainya ada Bapak Mami sama Pak Bibing mungkin udah tewas lah, udah dibunuh, itu kedengar itu bunuh itu sampai saya ini saksi ya. Sekarang saya udah 45, udah ansor. Bunuh kedua ujungnya dia itu sembunyi, ada yang di kolong ayam. Satu lagi Mang Bibing sampai naik ke pohon jinjit yang tinggi, padahal basically dia teh nggak bisa manjat gitu, tapi sampai bisa gitu. Terus Ama sampai ke pingsan. Terus yang ibu saya yang berani nih. Nah itu dia menyelamatkan anaknya Pak Bibing sama Biam. Itu di puing-puing runtuh, mungkin Pak Bibing sama Biam itu lupa bahwa di dia itu ada anak kecil. Itu adik-adik masih belum sekolah mungkin. Di kamarnya ketinggalan sampai rumahnya rata, di bawahnya berserakan. Ibu saya yang menolongin, saya juga ngikut itu. Dan saya waktu itu masih kecil, jadi nggak dipapain kalau anak kecil mah. Sampai anak itu, dia nangis, kedengar suara nangis 2 orang itu. Saudara Cecep sama Nyinyi itu. Luar biasa itu. Saya benar-benar menyaksikan itu, luar biasa. Itu Bu, Cecep sama Nyinyi itu loncat. Tadi saya itu kaca berserakan. Ya lompat, tapi anehnya nggak apa-apa. Nggak kena tusuk apa-apa. Itu sangat luar biasa. Udah gitu pagi harinya beres, kami diusir, diarak tuh ke Cianjur ya. Itu diarak sampai saya bawa ini sama bicucu itu dibawa ke Cianjur. Bawa ayam, bawa itu sampai kecil. Terus sekolah ditinggalin. Udah selama hampir 6 bulan. Tapi hasrat orang tua saya itu, kan kakak-kakak saya pada sekolah ya. Ada yang di sekolah waktu Bang Ujang itu SMA STM ya. Bapak saya itu Pak Mami sama itu, kamu harus sekolah. Saya itu waktu SD kelas 1, kakak saya kelas 2. Saya dianterin lagi ke sini. Saya tinggal di puing-puing runtuhan, Pak. Di puing-puing runtuhan saya hidup berdua sama kakak saya. Di mana saya di kampung dikucilkan, di sekolah itu istilah sekarang dipoles itu kepala. Ini anak Kodiani, anak kafir, itu hari-hari Pak. Tapi hikmah dari ini, kalau dulu kan orang sini itu nggak mengenal sekolah ya, kan basicnya pesantren kolot gitu. Jadi udah nggak usah sekolah, kelas 1 udah keluar, bahkan banyak yang nggak bisa baca juga. Nah, tapi hikmah dari keluarga kami yang begitu mementingkan tentang pendidikan. Sekarang itu generasi yang sekarang itu pada sekolah Pak. Peristiwa pengerusakan tahun 1983 ataupun tahun 1986 menyimpan kisah menarik. Di balik itu semua, ada saja orang yang justru berbaiat ke dalam jemaat ilahi ini. Jemaat yang penuh kasih sayang, jemaat yang mengimani Hazrat Muhammad SAW, seorang Hatamul Anbiya. Setelah lama, bahkan Bapak Bibing diam di Cikidang rumah, kemudian setelah rumahnya diperbaiki, dia kembali lagi. Nah setelah dikembali lagi, mungkin, nah di situ juga dalam kejadian itu ada sesuatu yang aneh Pak. Waktu pagi-paginya, waktu rumah kita diberondong habis, tiba-tiba ada Bapak Hibdil, dia menangis. Nah, Amang pengen beat gitu. Itu anehnya itu. Ada orang yang beat gitu. Sama beat aja. Ibunya Bapak Uneng, Nenuri, kemudian beat juga Neida, kemudian beat juga yang sana itu Celili, itu pada beat. Iya, termasuk Nembas itu juga setelah itu keluarga saya pada beat semua. Setelah Bapak Bibing beat, ya Bapak Mami beat yang pertama di sini adalah Bapak Mami, Bapak Bibing, Nang Buldan. Nah kemudian nggak lama ibu saya beat, adik saya cucu beat, suaminya itu adalah beat, kemudian Nang Miftah juga adalah beat, di sini pada beat. Nah tiba-tiba juga ada lagi orang, saya katanya, oke ada jemaat, padahal di sini sudah ada jemaat. Itu namanya Ibu Hasanah.
Nah, setelah ibu sana rame, kemudian kita perlu masjid, ya kita bangun aja musola. Dan hibah dari ibu, dari bapak mami yang ukurannya 5 kali 6, dibangunlah sebuah masjid. Dan juga ada seorang donatur dari Cianjur, mungkin merasa hibah Bapak Mukhlis. Kemudian mereka menghibahkan ini tanah ya, ini yang tanah ini. Kemudian membangunkan masjid. Nah, mulailah di situ dibina oleh Cianjur. Nah, sudah dibina, makin marah lagi. Tadinya mereka orang Bunikasi itu akan menghajar Jebat, malah kita bertambah gitu, Pak. Seiring waktu, bangunan musola kecil tersebut sudah tidak bisa lagi menampung para jamaah. Kini masjid telah berdiri. Masjid Al-Muslih merupakan simbol eksistensi jemaat di Kampung Bojong, Bunikasi. Hadirnya masjid tersebut merupakan magnet bagi 40 orang anggota Ahmadi di cabang yang terdaftar sebagai cabang nomor 284 ini. Mana menariknya di sini cabang-cabang ini khusus keluarga atau keturunan-keturunan jemaat semua yang jadi jemaat di sini. Berjamaah, berpuasa atau kegiatan berjamaah rutin atau pengajian, itu kegiatan-kegiatan ke kelompok-kelompok yang lain ikut gitu. Setiap cabang memiliki karakteristik yang beda satu dengan lainnya, yang menyajikan ciri khas perkampungan di tanah Sunda. Kalau dilihat dari karakteristik anggota yang ada di Bunikasi ini sangat unik sekali. Karena anggota mayoritas hampir 100% bahwa di Jemaat Bunikasi ini adalah satu keturunan. Jadi cucu, anak, menantu itu anggotanya yang di sini. Tetapi dari semua keturunan yang ada di sini itu, anggota di sini itu tidak tinggal berkomplek gitu. Jadi ada yang di Cibeber, ada yang di Cipeyem, ada yang di mana lagi tersebar lah. Tapi kalau tiap kegiatan seperti hari Jumat mereka pada datang ke sini. Tiap ada pengajian mereka datang ke sini. Cuman tempat tinggalnya aja. Ya. Ada yang di Raja Mandala, ada yang tersebar lah. Dan sekarang ini ya keturunan di sini dari cabang ini ada yang di Kalimantan juga. Ya anak menantu semuanya tersebar sampai ke Tangerang ke ini. Ya. Luar biasanya cabang yang ada di Bunikasi ini kekeluargaan. Ya, jadi seolah-olah di sini di cabang Bunikasi ini baik itu mubalik atau istri mubalik, anak-anak mubalik itu di situ dianggap sebagai anak ya sama keluarga di sini itu. Jadi kita tidak ada ragu datang ke sini itu. Jadi itu keunggulannya. Dan sehingga kekeluargaan itu kita semakin dekat dengan anggota itu. Jadi tidak ada ragu, ada ini. Rasa kekeluargaan begitu terlihat ketika semua sibuk dalam mempersiapkan acara pengajian. Hampir di setiap acara jemaat, para anggota selalu kompak memberikan sajian untuk disajikan pada saat pengajian atau acara jemaat lainnya. Ibu-ibu atau bapak-bapak mengambil peranan masing-masing, dimulai dari kaum bapak yang menjala ikan. Kemudian diteruskan ibu-ibu dengan cekatannya membersihkan ikan-ikan tersebut. Di bagian dapur pun tak kalah sibuknya. Ibu-ibu fokus pada olahannya masing-masing.
Itulah potret yang tergambar di cabang yang dikenal dengan sajian ikan nilanya. Kini seiring berjalannya waktu, penentangan-penentangan pun mereda. Sekarang ya alhamdulillah banyak prestasi gitu ya. Jemaat tadinya di sini Kampung Bojong ini sekolah sampai jam kelas 2 SD rata-rata. Melihat keluarga jemaat di sini ada yang lulus jadi guru. Akhirnya sekarang alhamdulillah masyarakat ini ada yang SMP, ada yang jadi guru kan. Tuh melihat kemajuan jemaat, keluarga jemaat. Meski menjadi minoritas, namun keberadaan jemaat memberikan kontribusi bagi desanya. Salah satunya adalah Bapak Hasanuddin Uden. Bapak 2 orang anak ini setiap harinya terlibat dalam pelayanan masyarakat dan menjadi pegawai di pemerintahan desa. Selain itu, para kaum ibu pun turut aktif menjadi penggerak dalam pengolahan limbah plastik menjadi kerajinan bunga. Melalui program pengurangan limbah tersebut, Lajnah Buni Kasih yang dimotori oleh Ibu Ice Rapika menjadi perwakilan desa untuk kegiatan yang dihelat di tingkat kabupaten. Tidak peduli seberapa banyak ujian, cobaan, serta rintangan yang dihadapi, jemaat akan terus senantiasa melangkah maju. Meskipun selalu mendapatkan penentangan, akan tetapi pada akhirnya, dengan karunia Allah Ta'ala, jemaat akan terus maju dan pengorbanan tidak akan pernah sia-sia. Jemaat akan memperoleh kesuksesan tidak hanya dalam ruhani, tetapi juga nampak dalam hal jasmani. Jadi harapan saya terutama terhadap anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit, ya, syukurilah hanya nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang yang pertama baiat terhadap Imam Mahdi di Kampung Bojong itu. Kemudian kita samina wa taat gitu, apa yang diperintahkan. Jadi peliharalah gitu, jemaat ini dengan tetap kita penuhi masjid-masjid ini dengan pengorbanan. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menambah berkat-berkat lagi bagi kita. Pesan kepada keturunan-keturunan kami ini semoga diteruskan malah meningkat lebih daripada Bapak masih kene mengelola ini jemaat. Cucu sareng buyut emak teh marantos selangkung 60 nya. Tah ayeuna teh alhamdulillah ngampih sadayana oge ka jemaah. Sadayana oge nya da ku emak digero ayeuna urang dek ka mana deui nya urang dek ka mana deui balik iwal teh urang ka jemaat Ahmadiyah anu dimuliakeun ku Allah. Jadi menurut pesan beliau, dikarenakan seluruh anak cucu keturunan sudah pada masuk jemaat, sekarang lebih giatlah, lebih taatlah, karena apalagi yang akan kita cari untuk mencari keselamatan kecuali di dalam jemaat Ahmadiyah begitu. Generasi ke generasi lahir dan tumbuh di tanah yang subur ini. Mudah-mudahan anak keturunan Haji Sulaiman terus tumbuh dan lahir di tanah yang permai ini. Amin.